يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan penjelasan pada perkataan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, para utusan, dan juga kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang definisi daripada iman, ta'rif daripada iman, dan juga kita sudah menyebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu isinya adalah mengimani wujudnya Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengimani al-asma' was sifat, itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah iman yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-iman al-mujmal. Sebelum kita melanjutkan pada beberapa poin terkait iman kepada malaikat, kita ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa iman yang diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, tidak boleh tidak, adalah al-imanul mujmal, yaitu iman yang global, di mana seseorang dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia ada, lalu kemudian meyakini rububiyahnya Allah, meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah secara global tanpa mengingkari perincian-perinciannya. Maka dia menjadi orang yang mukmin, dan setiap orang harus meyakini iman yang global seperti ini. Adapun iman yang terperinci, itu iman yang mufassal. Yang kedua adalah al-iman al-mufassal, iman yang terperinci. Maka tentu ini tidak diwajibkan pada setiap orang, karena tidak setiap orang tentu mampu untuk mengetahui segala permasalahan itu secara detail dan terperinci. Maka tadi kita sudah sebutkan bahwa iman yang global, misalnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup iman akan keberadaan Allah, mencakup iman akan rububiyahnya Allah, iman akan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk al-iman al-mujmal atau iman yang global. Ya, termasuk juga mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, yaitu terkait dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini iman secara global ya, meyakini bahwa mereka adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya asal muasalnya. Meyakini bahwa mereka adalah hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman juga meyakini bahwa jumlah mereka tidak terbatas. Dan tidak ada, artinya tidak terbatas di sini maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui berapa jumlah para malaikat secara detail terperinci, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan termasuk juga adalah mengimani nama-nama dari para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Inilah iman yang global. Ini yang disebut dengan al-imanul mujmal. Ya, iman yang global. Jadi hanya sampai di sini saja sudah cukup. Tidak mesti seseorang harus detail terperinci. Artinya untuk dikatakan dia sebagai orang mukmin, adapun al-iman al-mufassal, iman yang terperinci, sangat dianjurkan dan sangat didorong orang untuk mempelajarinya. Al-imanul mufassal. Makanya perincian-perincian para malaikat, nama-namanya berdasarkan dalilnya dari Alkitab, dari As-Sunnah dan seterusnya, itu namanya al-iman al-mufassal. Globalnya meyakini nama para malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, sudah, itu global itu. Adapun perinciannya namanya Jibril misalnya, lalu kemudian tugasnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, itu termasuk iman yang apa? Mufassal, terperinci. Tapi sangat dianjurkan memang. Sangat dianjurkan sekali. Maka orang belajar akidah, belajar tauhid, sangat dianjurkan sekali dia at-tadqiq, artinya detail, terperinci, mendalam. Karena ini adalah merupakan bagian daripada pokok. Tetapi tentu kita juga tidak mewajibkan setiap orang harus seperti itu. Kita nggak wajibkan setiap orang harus detail terperinci, tidak. Maka oleh karena itu yang wajib bagi mereka adalah iman yang mujmal. Misalnya lagi contoh pada rukun iman yang ketiga, al-imanu bi kutubillah, iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Ini iman globalnya, yaitu atau al-imanul mujmalnya yang wajib diketahui oleh setiap orang bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang Allah kemudian sebut kitab-kitab tersebut ya seperti misalnya At-Taurat, kemudian Az-Zabur, Al-Injil. Nah, itu termasuk iman global. Orang insya Allah mengetahui hal itu. Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Az-Zabur diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tentunya juga Al-Quran. Ya. Termasuk ya iman kepada kitab di dalamnya iman kepada Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, bukan makhluk, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab terdahulu juga seperti Taurat, Az-Zabur, Injil juga termasuk kalamullah. Ya, termasuk kalamullah. Nah, keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu iman global. Tidak diwajibkan semuanya untuk terperinci. Cukup kita meyakini itu sudah. Termasuk juga adanya perubahan, pergantian pada kitab-kitab terdahulu. Maka kita tidak diperintahkan secara wujuban, secara wajib untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu secara detail dan terperinci. Seperti Taurat misalnya, seperti Az-Zabur misalnya, seperti Al-Injil misalnya ya, hari ini misalnya, perjanjian lama, perjanjian baru, kita tidak wajib untuk mempelajari itu semua, tidak. Ya dianjurkan hanya untuk mereka orang-orang yang memang memiliki akidah yang kuat, pemahaman yang benar, untuk membantah dan menyanggah kekeliruan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu yang telah dirubah oleh sebagian orang atau sebagian manusia. Nah, maka iman kita terhadap kitab-kitab terdahulu global. Termasuk iman terhadap Al-Quran global, wajib, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, tidak makhluk, yang nanti Syekhul Islam akan memperincinya.
pada pembahasan selanjutnya. Jadi kita meyakini secara global. Apalagi kemudian as-suhuf, lembaran yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, suhufi Ibrahim wa Musa, di akhir dari surat Al-A'la. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tidak sampai kepada kita detail-detail perinciannya, riwayatnya. Maka kewajiban kita mengimaninya secara global. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat, rukun yang keempat, al-imanu bir rusul. Iman kepada para utusan. Ini juga iman yang wajib pada setiap orang Islam adalah yang global, al-imanul mujmal, yaitu meyakini, mengimani seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Adapun yang tidak diketahui namanya, ya sudah, kita meyakini secara global saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi itu ada 313 atau dalam riwayat yang lain 315 rasul. Kita tidak perlu harus tahu seluruh nama 124.000 nabi, enggak. Cukup yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kita imani secara global, kendati pun kita tidak tahu detail rincinya, kisah-kisah mereka satu persatu, tidak masalah. Kita tidak mengetahui detail rinci kisah mereka. Itu artinya dari sisi kewajiban kita hanya mengetahui yang global saja cukup. Tetapi tentu dianjurkan kita mengetahui secara detail terperinci masing-masing mereka para nabi dan rasul yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Tetapi kan juga tidak semua orang memiliki waktu kesempatan yang sama untuk mengkaji itu secara detail dan terperinci. Maka kewajiban dia global, mengimani para nabi rasul yang disebutkan namanya. Maka oleh karena itu misalnya disebut 25 dan seterusnya, itu juga kan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis belum termasuk yang 25 itu ya. Yang 25 disebutkan dalam Al-Quran, terus kemudian ada lagi yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk yang 25 itu. Seperti misalnya di hadis Khadir, yang para ulama lebih menguatkan bahwa Khadir itu adalah nabi, bukan orang saleh biasa. Lalu kemudian juga nanti ada Samuel, disebutkan juga ada athar dari sahabat, termasuk itu ditemukan jasadnya di salah satu istana Persia ketika kaum muslimin masuk ke Persia, dan nabi namanya Samuel, dan seterusnya. Ada Daniel ya, ada yang namanya Daniel, dan seterusnya. Tapi yang lainnya yang tidak disebutkan secara terperinci, maka kita mengimaninya skala global. Termasuk iman kepada para utusan, ya ini termasuk yang terpenting, yaitu mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan para rasul. Ini adalah iman global maksudnya. Jadi siapa orang yang mengingkari atau meyakini adanya lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa membatalkan keimanannya. Membatalkan keimanannya, kufur, keluar dari Islam. Ya saya yakin Nabi Muhammad itu nabi rasul, tapi dia bukan penutup misalnya. Ada lagi nabi setelahnya, ini kufur. Ini termasuk iman global yang semua orang Islam harus tahu ini. Ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Termasuk juga diutus untuk jin dan manusia juga. Jin manusia juga termasuk terkena risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada lagi nabi dan rasul dari kalangan jin, enggak ada. Sebelumnya juga enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah aku mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Surat Saba ayat ke-28. Dan masih banyak lagi nih ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, penutup para nabi, penutup para rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidaklah mendengar dakwahku dari umat ini, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali dia pasti bagian daripada penduduk neraka. Ini termasuk al-iman al-mujmal,
Iman yang global terkait iman kepada para utusan, dan mereka semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dakwah tauhid. Itu juga termasuk harus diingatkan juga, itu poin yang perlu diingatkan terkait iman global. Bahwa semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Itu yang paling utama dari inti dakwah mereka, karena banyak ayat menyebutkan hal itu. Jadi bukan hanya mengimani para nabi, para rasul, mereka itu diutus oleh Allah saja, bukan. Tetapi di dalamnya termasuk iman global yang harus diingatkan, diberitahukan bahwa dakwah mereka, inti dakwah mereka adalah sama, yaitu dakwah tauhid. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini mencakup ya termasuk ya kematian, termasuk juga barzakh, termasuk juga kiamat dan tanda-tanda kiamat, termasuk kebangkitan, termasuk juga mahsyar, termasuk juga hisab, termasuk juga mizan, timbangan, termasuk juga sirat, ngelewatin sirat, termasuk juga al-jannah wan nar, surga dan neraka. Itu semua bagian daripada iman kepada hari akhir. Lihat penjelasan itu kalau diuraikan satu persatu maka tentu kita butuh waktu yang panjang. Makanya disebut dengan iman yang mujmal. Iman yang global, dia meyakini akan kematian, lalu kemudian setelah itu barzakh, habis barzakh, termasuk ya di dalamnya nikmat kubur, azab kubur kan, terus kebangkitan, kiamat, tanda-tanda kiamat, lalu kemudian kebangkitan, al-ba'ats, kemudian mahsyar, digiring semua manusia dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Rabbul Alamin, termasuk timbangan, termasuk juga nanti sirat, ya, melewati sirat. Termasuk juga ada haudun Nabi, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada ya surga dan neraka, al-jannah wan nar. Dan itu perinciannya nanti disebutkan di akhir atau di bab-bab yang selanjutnya terkait dengan hal itu. Karena tadi kita sudah sebutkan di awal ini iman yang mujmal dulu. Adapun iman yang global nanti diperincikan lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya insyaallah. Lalu kemudian selanjutnya yang keenam adalah al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih, baik dan buruk. Nah, iman bil qadar ini secara global mencakup 4 hal. Ya, iman al-mujmal atau iman kepada qadar secara global mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu jauh sebelum sesuatu itu ada. Lalu kemudian yang kedua, Allah mencatat takdir segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan persis sesuai seperti apa yang telah Allah kehendaki, seperti apa yang telah Allah catat dan yang telah Allah ketahui. Tidak ada yang meleset. Ini 4 poin secara global terkait dengan al-iman bil qadar. Nanti sebenarnya ada sebagian para ulama yang menambahkan 2 poin lagi. Ya, kita singgung saja di sini. Namun tambahan 2 poin ini wallahu alam tidak termasuk bagian daripada iman mujmal karena dia sudah mulai terperinci. Yaitu yang ke-5. Jadi kita sebutkan 4 ya. Al-ilmu, disingkatnya al-ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Nah, yang kelima adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya termasuk apa yang Allah tetapkan takdir itu mengandung apa? Mengandung hikmah. Ada kebaikan, ada keburukan, itu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat keburukan. Tetapi ada yang Allah tetapkan menurut manusia itu keburukan. Tapi di balik itu ada hikmah. Misalnya contoh sakit. Orang sakit. Menurut ilmu kita, sakit itu baik atau buruk? Menurut ilmu kita, sakit itu baik atau buruk? Buruk. Tetapi di balik itu ada hikmah. Maka itu nanti masuk ke dalam yang kelima, poin yang kelima, bahwa af'alullah mu'allalatun bil hikam. Perbuatan-perbuatan Allah mengandung hikmah di balik itu. Yang keenam, poin yang keenam terkait iman kepada takdir adalah manusia
Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak dan kemampuan untuk berbuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kehendak dan juga Allah berikan pada manusia kemampuan untuk berbuat. Jadi hakikatnya kalau manusia berbuat, ya dia berbuat. Memang Allah berikan itu kemampuan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Dia juga punya kehendak. Kita beri contoh sederhana. Misalnya ada orang, dia mau menuju ke masjid. Kira-kira apakah dia ketika ke masjid itu hatinya atau kehendaknya tidak mau menuju masjid, tapi kemudian kakinya dia nggak bisa kendalikan jalan sendiri ke masjid? Terjadi nggak hal itu? Tidak terjadi. Itu artinya apa? Dia punya kehendak, dia punya kemampuan. Jadi nggak ada orang itu nggak berkehendak, tapi kemudian anggota tubuhnya bergerak sendiri. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka oleh karena itu nanti disandarkan perbuatan itu kepada apa? Kepada hamba. Ini nanti sebenarnya untuk menyanggah orang yang mengatakan atau beralasan berdalih dengan takdir ketika dia berbuat maksiat. Maka tadi kita sudah katakan 2 poin yang di belakang 5 dan 6 itu poin sebenarnya sudah mulai terperinci. Iman kepada takdir cukup di 4 poin, yang wajib di 4 poin. Bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu, ini wajib semuanya. Kalau yang nanti mengingkari ini bisa kafir, keluar dari Islam. Yang poin 3 dan poin 4, poin 3 dan poin 4 ini wajib, tapi kalau orang menyelisihinya tidak keluar dari Islam. Dia jatuh pada kekeliruan dan kesesatan. Jadi menganggap misalnya segala sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah, murni kehendak manusia misalnya. Tapi kalau ditanya Allah mengetahui hal itu, ya Allah tahu. Allah telah mencatat itu, ya Allah mencatat. Misalnya ya. Itu dia dhal, sesat. Begitu juga nanti pada poin yang ke 3, 4 tadi kita sudah sebutkan, poin ke-5 dan juga poin ke-6. Maka nanti terjadi perselisihan, banyak terjadi perselisihan itu pada poin ke-3, 4, 5, 6. Terkait dengan takdir. Poin 1, poin 2 sedikit sekali terjadi perselisihan kecuali ghulat al-qadariyah. Qadariyah yang terlampau berlebihan. Maka para ulama hukumi mereka yang mengingkari bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, mereka yang mengingkari bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu, maka itu disebut keluar dari Islam, kufur. Waliyadzubillah. Ini penjelasan dari Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Bahwa yang poin 1, poin 2 nggak bisa tidak itu. Orang bisa keluar dari Islam kalau mengingkari. Tapi yang poin 3 dan poin 4 ini nanti terkait dengan Mu'tazilah dan yang lainnya. Ya, termasuk juga poin 5 dan poin 6. Nah, itulah al-iman al-mujmal. Ya, al-iman al-mujmal, iman yang global yang setiap orang mukmin atau orang Islam dia wajib mengetahui, meyakini, mengimani iman yang global ini. Nah, nanti kalau kita perhatikan sebelum kita masuk pada penjelasan atau perkataan Syekhul Islam yang selanjutnya rahimahullahu taala, kalau kita perhatikan nanti penyimpangan pada al-imanu billah malah justru banyak, dan ini nanti yang menjadi konsentrasi penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terlebih di dalam masalah al-asma was sifat. Terlebih di dalam masalah al-asma was sifat. Bukan berarti penyimpangan dalam hal uluhiyah tidak ada, bukan berarti penyimpangan dalam hal rububiyah tidak ada, ada. Tetapi memang pada saat itu, bahkan sebelum masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kira-kira 100 tahun sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu penyimpangan lebih banyak terjadi pada bab al-asma was sifat. Lebih lagi sebelum kelahiran beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau tahun-tahun sebelumnya, penyimpangan banyak terjadi pada bab al-asma was sifat. Oleh karena itulah kemudian konsentrasi sebagian para ulama banyak dalam masalah itu. Bahkan termasuk di masanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan generasi yang selanjutnya. Karena memang pada saat itu penyimpangan dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah tidak begitu banyak terjadi. Makanya kitab-kitab yang ditulis yang misalnya dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah, itu karena memang menyimpang dalam bab al-asma wa sifat. Begitu juga yang ditulis misalnya Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi. Ya juga sama.
Nah, maka oleh karena itulah penyimpangan di dalam masalah imanu billah kalau sekarang ya udah makin meluas lagi. Bukan hanya asma wa sifat yang menyimpang, uluhiyah menyembahkan rububiyah juga menyimpang. Meyakini adanya wali yang bisa mengatur jagat raya. Kalau nggak ada dia maka nanti jagat raya ini jadi kolaps, misalnya wali kutub kata mereka, patoknya jagat. Kutub itu artinya patoknya jagat. Ini kan rububiyah ini ya. Bicara tentang pengaturan jagat raya, itu kan haknya Allah Rabbul Alamin kan. Itu kan kuasanya Allah Rabbul Alamin. Tetapi kemudian orang meyakini ada manusia yang punya hak itu kan berarti rububiyah, penyimpangan dalam hal rububiyah. Jadi hari ini bukan hanya uluhiyah, bukan hanya al-asma wa sifat, bahkan rububiyah. Hatta orang-orang kafir terdahulu tidak ada yang mengatakan bahwa Lata Uzza yang kasih rizki pada mereka. Tapi ada sebagian orang hari ini ya orang saleh yang sudah wafat itu yang kasih rizki kepada mereka. Waliyadzubillah. Lebih parah lagi berarti. Lebih berat lagi. Nah, penyimpangan terkait dengan para malaikat ini ada tapi cenderung sangat sedikit. Sangat sedikit. Ada tapi cenderung sangat sedikit. Di tengah-tengah kaum muslimin, wallahu alam, kita tidak pernah mendapati ada seorang orang Islam yang mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah, kan tidak ada. Ya malaikat mereka hamba Allah. Nah, penyimpangan dalam masalah iman kepada malaikat itu terkait dengan apa? Mereka meyakini bahwa malaikat itu bisa dijadikan khodam. Padahal jelas para malaikat itu tidaklah mentaati kecuali perintah siapa? Perintah Allah. Tapi mereka meyakini malaikat bisa dijadikan khadam. Nah, ini yang harus juga dikuatkan ini. Kita sudah sebutkan tadi, termasuk iman kepada malaikat yang global adalah meyakini bahwa mereka hamba Allah yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Itu harus ditekankan itu dalam iman global itu. Nah, sekarang orang mengatakan malaikat jadi khodam, gimana? Khodamnya siapa? Waliyadzubillah, la ilaha illallah. Itu rusak kan? Tetapi itu kita katakan cenderung sedikit ya penyimpangan terhadap malaikat. Tapi juga akhirnya nanti lama-kelamaan akan ada terjadi, maka tetap kita ingatkan. Ya. Seperti beberapa waktu lalu itu ada di media sosial juga menyebar ketika malaikat datang. Ini hubungannya antara malaikat, iman kepada malaikat dan iman kepada hari akhir. Barzakh. Di malaikat datang mau bertanya kepada salah seorang wali Allah di barzakhnya. Ketika malaikat tanya, "Man rabbuka?" Sang wali itu menangis. Lalu kemudian kata malaikat, "Kenapa Anda menangis?" Ya, saya menangis. Sepanjang hidup saya mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Rabbul Alamin itu adalah Rabb kita. Dengan jelas, dengan terang. Tapi hari ini saya ditanya sama malaikat, siapa Rabb? Emang dia kira saya nggak tahu siapa Rabb saya? Sehingga saya harus ditanya. Bahkan di sebagian cerita ini namanya cerita, nggak tahu sanadnya dari mana ya. Tapi cerita banyak beredar. Bahkan akhirnya kemudian, kenapa Anda? Jangan-jangan penjelasan saya terhadap siapa Allah lebih detail daripada penjelasan Anda, wahai malaikat. Akhirnya malaikat itu gak jadi nanya. Akhirnya pergilah, sudah, gak usah kita tanya orang ini orang alim, bertakwa kepada Allah. Wali Allah udah tinggalin aja. Gak usah tanya man rabbuka. Apalagi nanti tanya man nabiyuka. Dan gimana kita bukan, makin panjang lagi. Ya udah, akhirnya kita gak usah nanya aja. Ini coba. Ini kan kabar tentang alam gaib. Satu, tentang malaikat. Bagaimana malaikat kemudian gak jadi menunaikan perintah Allah Rabbul Alamin. Padahal hadis-hadis sahih menjelaskan tentang hal itu. Ditanya. Dia kan gitu. Yang kedua, mereka seperti menjadikan alam barzakh sebagai guyonan, seolah-olah wali Allah, orang saleh itu ya nggak ditanya malaikat. Sehingga sebagian mereka mengatakan ya kedudukannya lebih tinggi dari malaikat, malaikat aja kalah. Atau ya sebagian cerita-cerita yang malaikat bisa dibohongi dan seterusnya itu kan, ya malaikat datang ini kafaninya pakai kafan yang udah lama aja. Jadi pas malaikat datang nanti pas ngeliat, oh ini mayat udah lama jadi nggak ditanya. Ini kan juga termasuk penyimpangan dalam iman kepada malaikat, termasuk juga iman kepada hari akhir, dalam hal ini barzakh dan seterusnya. Lihat, banyak kita dapat ini. Ini kalau kita mau kumpulkan, itu banyak sekali orang guyonan-guyonan terhadap hal yang seperti itu kan. Malaikat saking keselnya misalnya akhirnya orang ini dilempar neraka, bablas ke surga. La ilaha illallah. Ini digambarkan seolah-olah digambarkan seolah-olah malaikat itu makhluk yang bodoh gitu. Makhluk yang bodoh, seakan-akan digambarkan makhluk yang bodoh bisa dibodoh-bodohi dan seterusnya. Allah musta'an. Ini terjadi nih.
Ini terjadi. Ya bayangkan, saking udah hulunya ya sama orang saleh, sehingga dianggap orang saleh itu mampu membodoh-bodohi malaikat dan seterusnya. Wali Allah dianggap mampu mengintimidasi malaikat. Ya, seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir yang menghentikan malaikat pencabut nyawa. Coba bayangkan. Ini kan juga kisah ini saking hulunya sudah ini. Bahkan sebagiannya benar ada nyata, ini ada di media sosial, betul-betul ada videonya. Kalau yang tadi Syekh Abdul Qadir mencegat malaikat maut, itu ada bukunya bahkan. Ada bukunya. Ini penyimpangan terkait dengan iman kepada malaikat. Ada bukunya. Sampai akhirnya malaikat pencabut nyawa gagal menunaikan misinya karena disuruh kembalikan nyawanya. Ada seorang ibu, anaknya dicabut nyawanya, dan kemudian dia mengadu kepada Syekh Abdul Qadir. Akhirnya kemudian dicegat itu malaikat cabut nyawa, kembalikan nyawanya anaknya ibu itu. Akhirnya terjadi rebutan yang seperti membawa sesuatu isinya nyawa semua, akhirnya terjatuh, akhirnya nyawa itu kembali, ruhnya kembali kepada masing-masing, itu nggak jadi mati. Kisah-kisah seperti ini kok bisa diterima oleh orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. La ilaha illallah. Ini kan berarti pada tataran iman mujmal saja sudah banyak masalah ini. Yang global, belum lagi detail rinci ini. Yang global bahwa mereka makhluk Allah, mereka hamba Allah, mereka tidak taat kecuali kepada Allah. Mereka Rasul saja nggak bisa, malaikat itu nggak taat sama Rasul kan? Bayangkan yang Nabi, yang Rasul saja, malaikat itu tidak taat sama Nabi, sama Rasul tidak. Maka terkadang wahyu terlambat datang. Ya kan? Padahal Nabi berharap-harap supaya segera datang, karena Allah tidak perintahkan. Nah di sini kelirunya kan, jadi dianggap malaikat itu bisa tunduk dengan orang saleh. Rasul aja enggak kok. Kepada Rasul aja enggak. Adapun malaikat penjaga gunung yang katanya saya akan timpakan gunung ini kalau engkau memang perintahkan, itu sudah diizinkan oleh Allah. Kalau nggak diizinkan nggak ada malaikat bisa begitu. Dan ini mesti diluruskan karena banyak sekali ini juga permasalahan terkait dengan malaikat. Lalu kemudian tentang kitab, iman kepada kitab, penyimpangan-penyimpangannya. Seperti misalnya ada sebagian orang yang terlebih dalam Al-Quran, dalam masalah Al-Quran, yaitu terkait dengan Al-Quran kalamullah. Itu nanti terjadi perbincangan. Maka ini terkait iman kepada kitab, juga iman kepada Allah. Yaitu salah satu sifat Allah berbicara. Terjadi penyimpangan. Yang akhirnya kemudian dampaknya sangat besar sekali. Nanti akan Syekhul Islam akan jelaskan itu. Karena apa? Ada sebagian bahkan sudah dinyatakan betul, dikonfirmasi dengan tegas lagi jelas. Ada salah seorang tokoh yang dia berakidah Asy'ariyah di Mesir, sudah dikonfirmasi. Menurut keyakinan Asy'ariyah yang Anda fahami, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Apa jawabnya? Dia menjawab, Al-Quran itu lafaznya, hurufnya makhluk. Maknanya yang kalam Allah. Bayangkan. Dan itu sudah terkonfirmasi, sudah dikonfirmasi. Jadi ada satu dialog langsung mengkonfirmasikan akidah Anda bagaimana. Ya adapun Asy'ariyah yang lain menolak, ya silahkan aja komplain kepada tokoh yang mengatakan ini. Dia katakan dengan tegas, dengan jelas, Al-Quran hurufnya, lafaznya makhluk. Maknanya yang kalamullah. Ya berarti Al-Quran yang ada pada kita hari ini, lafaznya menurut dia apa? Makhluk. Pertanyaannya, apakah ini perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah? La ilaha illallah. Bayangkan, itu termasuk iman kepada kitab yang di dalamnya pun terkait dengan salah satu sifat Allah. Itu sifat kalam. Maka kita sudah pernah sebutkan kan, semua rukun iman ini kembalinya kepada iman kepada Allah. Iman kepada malaikat kembalinya kepada iman kepada Allah. Karena mereka hanya tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Iman kepada Rasul misalnya, iman kepada Rasul terjadi penyimpangan lagi. Di antara penyimpangannya tadi, meyakini ada Nabi setelah Nabi SAW. Itu kan termasuk penyimpangan dalam iman kepada Rasul. Atau kemudian meyakini bahwa para Nabi dan Rasul itu memiliki perangai yang buruk, perilaku yang buruk, seperti yang digambarkan oleh orang Yahudi misalnya. Seperti kita pernah singgung tentang Nabi Daud alaihissalam kan itu.
Nabi Daud alaihissalam punya panglima perang, suruh perang terus karena istrinya cantik. Nabi Daud suka sama istrinya, suruh perang terus biar mati di medan perang. Nanti setelah mati diambillah istrinya yang cantik ini oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini Yahudi ini. Ya, menisbatkan kisah-kisah yang tidak benar kepada para nabi dan para rasul, termasuk juga membunuh para nabi. Itu kan perilakunya Yahudi juga kan? Penyimpangan juga itu. Iya. Ya, termasuk bagian daripada iman kepada Rasul, meyakini Nabi SAW Nabi penutup, juga di dalamnya terdapat konsekuensi, tidak perlu lagi hal baru dalam urusan agama. Karena meyakini Nabi SAW sebagai Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, berarti syariat beliaulah yang dipakai, nggak perlu lagi, dan Nabi SAW sudah jelaskan semuanya. Nabi SAW sudah sampaikan, makanya ketika Hajjatul Wada, Rasulullah SAW tanyakan, hal ballaghtu, sudahkah aku menyampaikannya? Wahal nasahtu, bukankah aku telah memberikan nasihat kepada kalian semua? Mereka menjawab, iya Rasul sudah. Lalu Rasul angkat tangannya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan mereka, persaksikan mereka. Termasuk iman kepada Rasul itu masuknya. Iman kepada hari akhir, dan masih banyak lagi nih kan, iman kepada hari akhir runtutannya termasuk dari barzah, kemudian kebangkitan, kemudian lagi nanti mahsyar, kemudian nanti hisab, mizan dan seterusnya. Dan banyak orang juga guyon-guyon dalam masalah ini kan, penyimpangan. Nanti kalau ya termasuk tadi ini, kalau ada malaikat tanya dalam kubur, jawab saya pengikutnya Syekh Abdul Qadir. Allahu Akbar. Yang dengan begitu nanti Syekh Abdul Qadir akan membela dia. Kok bisa dia ngatur alam barzakh itu loh, dari mana? Kok dia bisa ngatur alam barzakh sehingga malaikat bisa diintervensi, bisa diatur gitu? Allah musta'an. Ya kayak tadi contohnya, orang soleh ditanya man rabbuka, masa saya ditanya man rabbuka? Semasa hidup saya, sepanjang hidup mengajarkan tentang Allah Rabbul Alamin, masa saya ditanya tentang man rabbuka? Allahu Akbar. Itu kan pertanyaan bukan seperti pertanyaan ujian kayak kita sekolah, bukan. Tapi itu pertanyaan untuk menegaskan betul kita termasuk orang yang beriman atau tidak. Karena pada saat itu bukan lagi urusan otak kita, nalar kita. Bukan kan. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul mengimani dan mengamalkan yang menjadi konsekuensi dari keimanan kan. Maka nanti di hadisnya disebutkan orang munafik. Kalau yang orang mukmin jelas Allah Rabbi, dia jawab. Jadi hadisnya Al-Bara' ibn Azib, riwayatnya Imam Abu Daud. Nanti orang munafik ditanya, padahal dia waktu dia masih hidup dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu munafik, bahkan dia salat, tapi hatinya tidak apa? Tidak iman, tidak membenarkan. Dalam hadisnya sahabat Al-Bara' ibn Azib itu, riwayatnya Imam Abu Daud, ketika orang munafik ditanya, enggak bisa jawab. Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa jawab. Padahal dia ketika hidupnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa enggak bisa jawab? Karena dia tidak meyakininya. Dia pun mengamalkan itu bukan karena keimanan, tapi atas dasar kepura-puraan orang munafik. Perhatikan itu. Jadi itu pertanyaan kubur bukan pertanyaan semata yang kita bisa jawab karena kita hafal, karena bukan karena itu. Tapi karena kita betul-betul meyakininya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan iman kepada takdir ini juga termasuk banyak penyimpangan iman terhadap takdir. Yang mengingkari takdir ada, dan seterusnya. Qadariyah. Nanti Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada pembahasan selanjutnya mulai memperinci iman yang kita sebutkan atau yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam secara global ini. Nah, selanjutnya berkata, nah ini kita sudah mulai masuk kepada penjelasannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa minal imani billah, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, dan termasuk diantara iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabih. Mengimani apa yang Allah telah sifati untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya, Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mengimani sifat yang telah disebutkan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam sunnah yang sahih. Min ghairi tahrifin. Dengan tidak dirubah artinya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tahrif. Wala ta'tilin,
dan tidak. Ta'til itu makna aslinya mengosongkan, artinya menolak sifat itu. Wa min ghairi takyifin, tidak boleh menanyakan bagaimana, membagaimanakan. Gimana sih Allah itu? Tanpa ada penjelasan kita nggak boleh mengatakan kaifa. Wala tamthilin, dan juga tidak boleh tamthil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah ini. Di sini ikhwatul iman azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memulai menjelaskan iman kepada Allah langsung kepada al-asma was sifat yang disebutkan di sini kan, mengimani, termasuk iman kepada Allah, mengimani sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mengimani sifat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa berubah arti, menolaknya, menanyakan bagaimana, dan menyamakan dengan makhluk. Nah, kalau orang bertanya, misalnya ada yang bertanya, ini mana pembahasan tentang rububiyah, pembahasan tentang apa? Uluhiyah, di mana ini? Maka kita katakan, ini dianggap orang sudah faham tentang rububiyah dan uluhiyah. Adapun misalnya hari ini kita misalnya memberikan penjelasan terhadap al-imanu billah, maka ya harus dijelaskan dari rububiyah. Karena banyak orang menyimpang hari ini, hatta sampai dalam hal apa? Rububiyah. Nah, di tempat yang lain nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membantah sebagian orang yang menyimpang dalam hal uluhiyah, dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kekeliruan-kekeliruannya. Adapun di sini memang membicarakan tentang al-asma wa sifat. Poin penting yang ingin dijelaskan sebagaimana di dalam Lum'atul I'tiqad, risalah yang sebelum Al-Aqidah Al-Wasithiyah, risalah karyanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga poinnya langsung menuju kepada al-asma was sifat, karena pada saat itu yang di dalam bahasa kita diajak dialog, bahasa halusnya diajak dialog, atau dalam bahasa lain yang dibantah dan disanggah adalah mereka orang-orang yang mengingkari sebagian sifat yang diajak dialog. Maka terkadang satu buku itu tergantung ini yang kondisinya dia ditulis dalam kondisi seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Apabila dia ditulis dalam keadaan misalnya di zamannya orang mengingkari sebagian sifat atau menolak dan menetapkan hanya sebagian saja, maka dibantah itu langsung pada poinnya. Tidak menjelaskan dulu rububiyah dulu, uluhiyah dulu, tidak. Langsung pada permasalahan yang hendak dibantah. Langsung menuju pada permasalahan yang hendak disanggah dan dibantah. Ini perlu kita pahami. Padahal kalau hari ini misalnya, kalau hari ini kita bicara tentang rububiyah panjang lebar saja, maka kita akan dapati banyak penyimpangan-penyimpangan. Iya, kita akan dapati banyak penyimpangan. Terlebih lagi penyimpangan-penyimpangan yang dimasukkan dari pemahaman-pemahamannya sebelum al-asma wa sifat, sebelum uluhiyah, ternyata pemahaman-pemahamannya para falasifah, para ahli filsafat pun telah meruntuhkan iman terhadap rububiyah. Telah meruntuhkan iman terhadap rububiyah, dan itu pun masuk ke dalam sebagian kaum muslimin. Dan tentu kita tidak bahas itu secara panjang lebar. Ya, termasuk juga nanti akhirnya kepada uluhiyah. Akhirnya juga nanti kepada al-asma was sifat. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tentang kaidah. Perhatikan, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ini adalah merupakan kaidah yang mencakup semua pembahasan terkait dengan al-asma was sifat yang telah disepakati oleh salaful ummah. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini telah ijma' as-salaf bahwa apabila kita mendapati sifat, nama disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menerimanya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh merubah namanya, merubah maknanya, tidak boleh menanyakan bagaimana, apalagi menyerupakan dengan makhluk. Termasuk ini. Jadi ini semacam kaidah. Ya, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ini. Jadi ini kaidah ya. Kaidah umum dalam bab al-asma was sifat. Dalam bab al-asma was sifat. Ini kaidah umumnya. Dan ini telah ijma'
as-salaf terkait dengan hal ini. Nah, kita perlu jelaskan beberapa istilah yang ada di dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Yang pertama adalah istilah tahrif. Apa yang dimaksud dengan at-tahrif? At-tahrif itu maksudnya adalah sarful lafzi anil ihtimalir rajih ilal ihtimalil marjuh. Memalingkan makna lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang lemah. Memalingkan makna lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang lemah. Nah, ini diistilahkan, tahrif ini diistilahkan oleh para ulama di belakang dengan istilah ta'wil. Ya, diistilahkan dengan apa? Dengan ta'wil. Padahal kalau ta'wil itu ada makna yang benar, yaitu tafsir. Ta'wil itu makna lainnya tafsir, seperti digunakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, itu benar. Ta'wil dengan makna yang benar. Lalu kemudian ta'wil juga bisa berarti adalah makna yang terkandung di dalam satu lafaz atau melihat ke depannya. Maksudnya melihat bagaimana memahami ayat itu ke depan dengan benar. Itu betul. Makanya oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menggunakan kata ta'wil, tapi menggunakan kata tahrif. Sebagian para orang-orang yang menolak sifat, mereka lebih menggunakan kata ta'wil agar supaya perbuatan mereka dianggap benar. Mereka nggak mau pakai kata tahrif, karena kata tahrif makna yang jelek, gitu. Maka contohnya misalnya seperti mentakwil kata istawa menjadi maknanya adalah apa? Istaula. Ini tahrif hakikatnya, bukan takwil. Ya. Ini termasuk bab yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Termasuk merubah-rubah makna. Lafadznya tidak dirubah, tetapi merubah-rubah makna. Karena makna yang ditunjukkan istawa berbeda dengan makna yang ditunjukkan oleh apa? Istaula. Bagaimana kemudian makna istawa yang kuat, artinya secara luas dari sisi bahasa dia sudah jelas, tegas, dibelokkan kepada makna yang bukan maknanya. Istaula. Dengan alasan khawatir nanti serupa dengan makhluknya. Alasannya begitu loh. Yang memberikan lafaz itu, yang menetapkan lafaz istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang menetapkan lafaz istawa siapa? Allah Rabbul Alamin. Kok kemudian mereka katakan kalau dimaknai dengan itu berarti nanti mengandung keserupaan? Apa dia menuduh Allah Rabbul Alamin mensifati dirinya dengan sifat yang serupa dengan makhluk? Mungkin tidak. Kalau kita ditanya, mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat yang serupa dengan makhluk? Pasti tidak mungkin. Itulah mengapa Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa sudah jelas maknanya dari sisi bahasa. Wal kaifu majhul. Gimananya yang kita nggak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib karena lafaz itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, karena mereka tidak meyakini kan lafaz datang dari Allah. Perhatikan, kita sudah singgung tadi. Yang mentakwil sifat itu, dia tidak meyakini bahwa lafaz Al-Quran ini dari Allah. Kalamullah enggak. Dia bilang lafaznya makhluk, maknanya yang wahyu yang dari Allah itu maknanya, artinya maknanya. Sedangkan kalau istawa maknanya kita maknai bersemayam itu mirip makhluk. Dan itu gak mungkin Allah maksudkan begitu. La ilaha illallah. Jur'atun ala Allah azza wa jalla. Berani sekali kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini sikap yang berani kepada Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah. Jadi ini satu kekeliruan akan berdampak pada kekeliruan yang lain. Makanya ketika dia meyakini Al-Quran lafadznya bukan kalamullah, ya udah. Bukan wahyu, ya udah, dia boleh palingkan maknanya. Dengan alasan bahwa yang kalamullah itu makna, lalu kemudian Anda pilih makna itu dari mana? Dari wahyu juga enggak? Kan kata dia kan makna Al-Quran wahyu, lafadznya enggak. Baik, Anda pilih makna istawa jadi istaulah, dapat wahyu lagi enggak?
Kan harus ada wahyu lagi dong. Mestinya. Karena dia meyakini maknanya. Sekarang Anda pilih makna istawa menjadi istaula. Iya, Anda yakin bahwa makna dari ayat itu adalah wahyu dari Allah kalamullah. Iya, sekarang Anda dapat wahyu dari kalamullah yang mana? Bahwa makna istawa itu adalah istaula. Gak ada kan? Maka kalau tidak ada, maka semestinya dia kan kembali kepada bahasa. Di mana bahasa Arab, di mana ayat Al-Quran turun. Bukan bahasa Arab di belakang. Yang di mana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in memahami hal itu. Maka para ulama mengatakan ini bagian dari tahrif, penyimpangan. Karena dia telah berani merubah makna. Jadi tahrif itu kan ada yang tahriful lafz, merubah lafaz. Itu dilakukan oleh al-Yahud, Nasara, al-Yahud. Lafaznya dirubah-rubah, makanya kitab sucinya mereka tulis ulang sendiri. Lafaznya bahkan bukan lagi maknanya. Lafaznya pun dia rubah. Maknanya juga tentunya. Ya, dirubah-rubah. Nah sekarang penyakitnya orang Yahud masuk cuman lafaz Al-Quran dia nggak berani rubah karena orang hafal lafaznya, banyak yang menghafal, bahkan mereka yang memiliki keyakinan menolak sebagian sifat aja sebagian mereka hafal Al-Quran, hafal lafaz. Jadi yang kadang aneh begini, ada i'tiqad, mereka meyakini bahwa lafaznya itu bukan kalamullah. Lalu buat apa dia capek-capek menghafalkan sesuatu yang bukan kalamullah? Lalu kemudian dia meyakini sebagai ta'abbud, sebagai ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang para ulama ahlul Quran mendefinisikan Al-Quran itu adalah kalamullah yang kalau membacanya saja walaupun tidak faham sudah i'tiqad bahwa lalu dia hafal Al-Quran sebagai ibadah pula lagi. Ya, terjadi kerancuan-kerancuan luar biasa kan? Ini mestilah menempuh jalan akidah yang tidak ditempuh oleh salafun salih, kerancuan luar biasa. Ya, makanya tidak ada menggunakan kata ta'wil pada generasi salaf sebagai makna yang keliru. Itu juga dalam Al-Quran tidak ada. Kata ta'wil bermakna yang keliru. Tidak ada. Yang keliru adalah tahrif. Hanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak menggunakan istilah tahrif. Tidak menggunakan istilah takwil, tapi lebih menggunakan istilah apa? Itu tahrif. Karena at-ta'wil menurut salaf itu berarti adalah at-tafsir. Atau makna lain, at-ta'wil berarti adalah al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-kalam. Ya, at-ta'wil berarti al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal kalam. Jadi hakikat yang dimana satu perkataan itu memang menuju kepada hakikat tersebut. Ya, artinya makna yang dimaksudkan dari perkataan. Jadi begini. Seperti contoh ya. Orang Arab mengungkapkan orang yang dermawan dengan kathirur ramad. Kathirur ramad itu artinya yang banyak abunya di rumah. Jadi mereka kan masak pakai, kalau kayak kita zaman dulu pakai kayu ya. Dibakar tuh kayu jadi arang. Yang banyak arangnya. Itu maksudnya tuh orang sering masak, sering ngasih orang. Maka kemudian maknanya adalah orang itu itu namanya al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal kalam. Maksud dari perkataan itu. Ini takwil yang benar ini maknanya. Katsirur ramad, banyak arangnya. Oh, maksudnya dermawan. Orang Arab paham itu. Orang Arab paham itu apabila ketika ada orang berkata rajulun katsirur ramad, orang yang banyak arangnya. Orang Arab paham itu berarti maknanya adalah orang dermawan. Itu bukan majaz, bukan. Emang orang Arab ngungkapinnya begitu. Maka takwil yang berarti adalah bahasa lainnya implikasi dari satu perkataan, dampak dari satu perkataan, ujung dari satu perkataan. Orang yang banyak arangnya berarti dia banyak masak untuk ngasih orang banyak, berarti itu orang
Itu kan berarti ujung perkataan simpulannya kan itu. Dari perkataan orang yang banyak arangnya simpulannya itu. Nah, itu takwil yang benar. Jadi takwil bermakna tafsir yang pertama, yang kedua allati yaulu ilaihal kalam, al-haqiqatu allati yaulu ilaihal kalam. Makna hakikat yang menjadi kesimpulan dari satu perkataan. Jadi itu bukan majaz, bukan. Memang orang Arab mengungkapinnya begitu. Ya, memang orang Arab mengungkapkannya seperti itu. Itu takwil yang benar. Takwil yang benar. Dan banyak di dalam bahasa Arab yang seperti itu. Ya, banyak di dalam bahasa Arab yang ditakwil. Maksudnya ditakwil adalah memiliki implikasi simpulan makna. Simpulan makna. Jadi maknanya bukan dimaknai dengan letter luck. Orang yang banyak arengnya berarti orang Indonesia. Ini kan logika bahasanya orang Indonesia nih. Orang yang banyak arengnya berarti penjual areng. Itu simpulannya orang Indonesia itu. Itu takwilnya orang Indonesia. Salah itu. Tapi menurut simpulan atau takwilannya orang Arab, orang yang banyak arengnya, orang yang dermawan. Ya, setiap bahasa dikembalikan kepada simpulan pemilik bahasanya dong, bukan orang Indonesia. Makanya kita sudah pernah singgung juga, kekeliruan fatal adalah ketika kita menggunakan logika bahasa Indonesia dipakai untuk memahami logika bahasa Arab atau sebaliknya. Lain. Orang punya polarisasinya sendiri. Pola bahasanya sendiri. Orang Jawa dengan ini kan lain. Pengucapan bisa jadi sama, lafadznya bisa jadi sama, maknanya apa? Takwilnya bisa berbeda. Cuma orang Jawa bilang atos, keras. Orang Sunda atos, sudah tuh lain. Sama-sama atos itu. Ini takwilnya beda. Takwil yang diartikan adalah hakikat dari makna perkataan itu. Ujungnya kemana, arahnya kemana, implikasi maknanya. Itu takwil yang benar, takwil yang sahih itu. Ya, takwil yang benar, takwil yang sahih. Misalnya seperti perkataan nanti di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Takwilnya bagaimana? Makna hakikat yang dimaksud, Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat. Bukan Allah beriringan berdampingan sama kalian dimanapun berada. Maka kata-kata bersama di sini, ma'iyah di sini harus difahami menurut pemahaman bahasa apa? Bahasa Arab Al-Quran ketika Al-Quran itu diturunkan, bukan bahasa Indonesia. Orang Indonesia kan kalau bersama berarti kan di mana-mana, ngikutin kita berarti di mana-mana dong, misalnya gitu. Dia simpulkan Allah di mana-mana. Itu kan takwilnya dia yang salah, bukan itu takwilnya, karena takwil itu bukan takwilnya orang Arab. Seperti tadi kita sudah katakan, orang itu banyak arengnya. Takwilnya orang Arab, orang dermawan. Takwilnya orang Indonesia, pedagang areng. Atau pedagang sate. Misalnya. Lain takwil. Maka takwil yang berarti al-haqiqatul lati ya'ulu ilal kalam, ini maksudnya yang menjadi maknanya enggak makna letter luck, tapi makna implikasi gitu ya. Takwil itu makna implikasi, makna implikatif. Jadi kalau dia banyak arengnya berarti dia sering masak, berarti sering nyuguhin orang, berarti orang nah, itu namanya implikasi, bukan dilihat secara letter kata. Ini sahih, ini takwil dengan makna ini sahih. Sebagaimana takwil berarti tafsir itu sahih. Tetapi takwil yang digunakan oleh mutakallimun, ahlul kalam, orang di belakang, yang berarti membelokkan lafaz dari maknanya yang sebenarnya, ini adalah batil, dan ini yang disebut dengan tahrif. Kalau dia bisa katakan karena tidak ada implikasi maknanya, nggak ada. Ada yang berdampak pada, ada yang memiliki sedikit implikasi makna dari sisi bahasa, tetapi ada yang tidak memiliki implikasi. Contoh misalnya istawa dengan istaula, itu nggak ada implikasinya. Karena kalau dibilang Allah istawa alal arsy, berarti Allah menguasai arsy. Lihat, ini maknanya sangat jauh sekali dengan Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Maknanya jauh sekali maknanya. Jauh, nggak bisa nyambung sama sekali, nggak ada kedekatan, implikasi makna nggak ada. Bahkan bisa jadi implikasi makna yang keliru. Apa Allahnya menguasai arsy? Kan Allah menguasai semuanya, jagat raya ini bukan hanya arsy saja.
bisa mengandung implikasi makna yang keliru. Maka dia sudah mulai main di sini, berbahaya. Padahal dia tinggal maknai secara bahasa, selesai, pikiran yang liarnya itu diredam, habis perkara sebenarnya. Tapi yang terjadi apa? Dia main di situ. Maka ini dampaknya banyak sekali. Jadi jangan dikira ini sembarangan ya, karena hal yang seperti ini kemudian dianggap remeh atau dianggap biasa dan seterusnya. Lama-lama Al-Quran tahrif semua nanti. Dan terjadi hari ini, bahkan perkara-perkara yang sudah mansus, nas jelas, terang, tegas, dibelok-belokin sama mereka. Maka akhirnya takwil yang fasid, yang rusak atau tahrif ini masuk ke dalam semua urusan yang disebutkan di dalam nas, dalil, bahkan sampai sebagian urusan ibadah. Terkena itu juga. Coba bayangkan, lama-lama agama habis. Habis. Lama-lama kitab suci tidak memiliki makna yang baku, kecuali makna yang diinginkan oleh setiap orang berdasarkan hawa nafsunya sendiri masing-masing. Oh. Dengan berbagai macam istilah. Ya Al-Quran itu kan multi tafsir katanya. Multi interpretasi. Lihat. Takwil semuanya. Bukan lagi ayat sifat doang yang ditakwil. Alias ditahrif, maksud saya takwil ditahrif. Tahrif semuanya, ditahrif semuanya. Makna-maknanya tahrif semuanya. Seperti beberapa waktu lalu kan budak. Ayat-ayat yang membicarakan tentang budak ditahrif, dibolehin untuk wanita yang sekarang kondisinya merdeka. Coba apa yang terjadi? Rusak. Jadi katanya hubungan tanpa pernikahan, asal suka sama suka boleh jadinya. Itu di zaman Nabi sama budak nggak perlu nikah boleh katanya. Lihat, dia tahrif itu, makna dirubah, yang tadinya untuk para budak dipindahkan kepada wanita merdeka. Di sini maka jadi di dalam ilmu tafsir ini nanti menjadi kajian tersendiri, tahrif dan takwil. Takwil yang mana yang dibenarkan? Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menggunakan kata takwil juga dalam kitab tafsirnya. Tapi takwil yang bermakna tafsir. Atau ya tadi contohnya takwil yang bermakna al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-kalam. Jadi implikasi makna, nanti kesimpulan makna di ujung. Apa kesimpulan? Tapi kesimpulan makna itu tetap disebut hakikat ya, bukan majaz. Tetap disebut apa? Hakikat, bukan majaz. Mungkin nanti ada pembahasan lagi tentang al-haqiqatu wal majaz yang lebih kuat. Dan ini yang disebutkan juga oleh Syekh Sanqiti, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majaz, personifikasi tidak ada. Yang ada hakikat. Tetapi ada yang hakikat tadi, hakikat yang memiliki ta'wil, allati ya'ulu ilaihal kalam, yang artinya nanti maknanya di ujungnya, simpulan makna. Ya kayak tadi contoh saya kasih contoh. Itu bukan majaz itu. Orang yang banyak arangnya, itu bukan majaz. Gitu. Karena apa? Bisa dirunut maknanya. Oh, dia banyak arang, dia banyak masak, banyak nyubui orang, berarti orang dermawan. Oh, ada runutnya. Bukannya sebuah personifikasi semata, bukan. Begitu. Tapi itu adalah ungkapan yang memiliki makna. Walaupun sebagian dari sisi bahasa menyebutnya itu majaz, tapi sebenarnya itu bukan majaz. Iya, itu hakikatnya orang Arab memang mengungkapkannya begitu. Cara mengungkapkannya orang Arab ya memang seperti itu. Maka terkadang kita membaca perkataannya para sahabat saja, kadang kita ini maksudnya apa? Simpulan maknanya apa? Padahal mereka manusia bukan? Manusia. Perkataannya aja sekarang kita sulit untuk menyimpulkan maknanya. Apalagi kitabullah, kalamullah. Apalagi kemudian ya perkataan Rasul atau apalagi kalamullah. Perkataan Rasul saja kadang kita butuh penjelasan lagi. Mengapa demikian? Karena memang Rasul SAW diberikan oleh Allah Rabbul Alamin jawami'ul kalim. Perkataan yang singkat, padat, mengandung makna yang luas. Perkataan yang singkat mengandung makna yang padat. Kita butuh penjelasan lagi. Ini al-haqiqatul lati ya'ulu ilahal kalam. Ini perkataan arahnya mau kemana gitu. Maksudnya apa? Dan itu hakikat bukan majaz. Ya, hakikat bukan majaz. Artinya benar-benar di zaman itu orang yang dermawan itu memang sering masak. Makanya banyak abunya, banyak arangnya di rumahnya. Sering masak dia. Dan itu bukan personifikasi bahwa di rumahnya itu nggak ada abunya. Ada nggak abunya? Ada di zaman itu ya. Ada. Benar-benar ada. Emang di zaman itu cara masak ya begitu, nggak kayak zaman kita kan udah pakai kompor gas segala macam. Maka tadi saya katakan logika bahasanya ya dipakai di zaman itu, jangan di zaman sekarang.
Kalau di zaman sekarang kita bilang rajulun katsirur ramad, berarti orang itu dermawan, orang susah memahami. Kenapa? Karena sekarang nggak lagi masak pakai itu, kecuali hanya sebagian orang ya tadi misalnya, tukang sate misalnya. Jadi memiliki implikasi yang berbeda satu dengan lain. Maka oleh karena itu juga bahasa akan mengalami, cara pengungkapan bahasa mengalami perubahan juga. Ya, ikhwatal iman azakumullah. Nampaknya kita cukupkan dulu ya pembahasan kita kali ini. Kita baru menjelaskan satu istilah tahrif, karena ini setiap istilah kita harus paham. Ada tahrif, ada ta'til, ada takyif, ada tamtsil. Ini perlu kita ingat. Dan setiap istilah ini harus kita pahami maknanya dengan benar. Ya, jadi kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.